Di suatu malam Nabi Yakub bermimpi sesuatu yang mengerikan. Di mana ada seorang anak yang sedang dikejar oleh segerombolan serigala, lalu dijatuhkan ke sebuah jurang. Para serigala itu juga akan memangsa si anak, yang Yakub lihat seusia Yusuf. Namun dia tidak melihat jelas wajah anak itu. Yakub yang dibangunkan oleh Zulfa, lalu menceritakan semua kejadian di mimpi itu. Dan Zulfa langsung menceritakan ke anak-anaknya yang menganggap anak di dalam mimpi itu adalah Yusuf. Karena setelah bangun, Yakub langsung memeluk Yusuf dengan erat. Para anaknya juga menjawab perkataan ibunya, bahwa jika benar itu Yusuf, pasti para segala itu adalah mereka kakak-kakak Yusuf. Zulfa pun memarahi anak-anaknya untuk tidak sembarangan berkata. Ketika Zulfa menceritakan mimpi itu kepada Bilah, dia malah menganggap mimpi itu sangat bagus. Karena Yusuf akan diserang segerombolan serigala, dan itulah yang memang seharusnya anak-anak mereka lakukan kepada Yusuf. Cerita mimpi itu langsung menyebar kepada saudara-saudara Yusuf, yang membuat mereka semakin iri kepada Yusuf. Karena dalam mimpi pun ayah mereka selalu melihat Yusuf. Tapi lagi-lagi Lavi selalu berbeda pendapat dengan anak-anak yang lain. Dia berpikir jika Yusuf mendapatkan kasih sayang yang lebih, karena dia tidak lagi mempunyai ibu, sedangkan mereka masih punya semua. Yakub lalu datang dan menceramahi anak-anaknya tentang mimpi itu. Dia berkata, bahwa jangan menerima begitu saja apa yang telah didengar, dan berpikiran yang macam-macam. Di sini Yakub juga menjelaskan mimpinya yang bukan ditunjukkan untuk Yusuf, karena dia tidak jelas melihat wajah anak itu. Yakub lalu menjelaskan kenapa dia begitu menyayangi Yusuf, karena Yusuf yang sudah tidak mempunyai ibu lagi. Dan tak mungkin lagi dia memperlakukan Yahuda anak tertuanya seperti Yusuf sekarang. Karena Yahuda sudah beranjak dewasa, maka dari itu mereka semua salah sangka jika Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Padahal mereka juga dulu diperlakukan sama seperti Yusuf waktu kecil. Salah satu anaknya yang bernama Syair juga mengatakan kepada semua, bahwa Yakub selalu memberikan selimut saat ia sedang tidur, dan memperlakukan anak yang lain seperti itu juga. Yakub memberitahu anak-anaknya, jika mereka memiliki perilaku seperti orang dengki, di mana itu adalah perilaku setan. Saat sedang istirahat menggembala kambing, para anak-anak didatangi oleh orang asing, yang mengatakan bahwa dia mengetahui semua masalah yang mereka alami saat ini. Dan ia juga datang demi mereka. Dia juga menghasut mereka dengan mengatakan, di dalam mimpinya dia melihat mereka yang sedang memandu anak kecil, seakan-akan mereka adalah budak baginya, dan anak itu adalah tuan bagi mereka. Lalu saat orang itu pergi, mereka menyadari bahwa muka orang itu sangat buruk dan baunya sangat busuk. Dan tak berselang lama orang yang tadi sudah pergi tiba-tiba menghilang tanpa jejak entah kemana. Yahuda juga berkata bahwa mimpi orang itu sangat mirip dengan mimpi Yusuf. Saat itu sifat anak-anak Nabi Yakub ini memang sudah dikuasai oleh setan. Mereka sengaja merusak ladang milik warga lain, dan saat warga itu protes, dia malah dihajar oleh anak-anak Nabi Yakub. Mereka juga mengatakan diri mereka sebagai pemilik tanah Kanaan, sehingga berhak melakukan apapun. Yakub pun langsung memarahi anak-anaknya itu, dan meminta maaf kepada salah satu warga yang menjadi korban. Lalu akan mengganti kerusakan kebunnya. Malam harinya Nabi Yakub yang sedang bermunajat kepada Allah, melihat Yusuf yang sedang bermimpi. Setelah dibangunkan, Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Dia mengatakan bahwa ketika dia sedang di tengah padang gurun, turun sebuah cahaya dan singgasana yang lalu diduduki oleh Yusuf. Ketika dia diberikan pakaian yang bagus, lalu datang matahari, bulan, dan 11 bintang, sujud di hadapannya. Yakub lalu menjelaskan mimpi Yusuf, bahwa matahari yang sudah ada di hadapannya adalah Nabi Yakub sendiri, dan bulan adalah ibunya Yusuf, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya Yusuf yang lain. Yusuf juga ketika sudah dewasa akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, dan para wali-wali Allah. Yakub berkata kepada Yusuf, sampai tiba waktu itu jangan sekalipun dia menceritakan mimpinya kepada siapapun. Apalagi saudara-saudaranya, karena mungkin saja mereka akan iri dan melakukan kejahatan kepada Yusuf. Dan jangan juga diceritakan kepada ibu tirinya, karena mereka akan menyebarkan kepada orang lain. Yusuf pun bertanya-tanya, apakah mungkin saudara-saudaranya akan jahat kepadanya? Padahal mereka adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Yakub mengatakan, jangan pernah memandang rendah dengan kekuatan setan anakku. Ternyata percakapan mereka didengarkan oleh Bilah, yang memang sudah dikuasai oleh setan. Yakub juga mengatakan kepada Yusuf,
jika Allah sudah memilihnya dan memberikan ilmu takwil mimpi yang akan melebihi Yakub nantinya. Keesokan harinya Bilha mulai menceritakan kepada semuanya tentang apa yang telah ia dengar malam tadi. Ketika Yahuda menanyakan langsung kepada Yusuf tentang mimpi itu, Yusuf tak mau menceritakannya karena sudah berjanji pada Yakub untuk merahasiakan semuanya. Yahuda yang marah, lalu akan memukul Yusuf. Tapi dia ditahan oleh Lavi. Bilha yang melihat kejadian itu mulai merasa senang, karena kini Yahuda sudah mulai berani melawan Yusuf. Yusuf pun mulai bertanya-tanya, kenapa Yahuda tak menyukainya, padahal Yakub selalu mengatakan jika saudara harus saling menyayangi dan menghormati. Yusuf lalu mengatakan kepada Yakub, bahwa saudara-saudaranya mengetahui jika Yusuf telah bermimpi. Hal itu membuat Yakub pun tahu, kalau itu pasti ulah dari Bilha. Yakub langsung memarahi Bilha, karena perilaku buruknya yang sering mengadu domba anak-anaknya. Dia jugalah yang sering mengajak Zulfa dan Lia untuk ikut mengadu domba anak-anak yang lain. Dan jika sekali lagi Bilha berbuat ulah, maka akan dikembalikan ke Padan oleh Nabi Yakub. Sementara itu para anak-anak yang lain sedang membahas arti mimpi dari Yusuf, yang membuat mereka semua menjadi cemas. Yahuda juga merencanakan untuk membunuh Yusuf, agar Yakub kehilangan Yusuf dan bisa kembali sayang kepada mereka. Ternyata Saitan dan juga berada di antara mereka yang terus menyulut api kedengkian. Rencana itu langsung dibantah oleh Lavi yang selalu berpikir jernih, dengan mengatakan bahwa membunuh saudara serta membangkang ayah, adalah sebuah dosa besar dan hukumannya adalah api neraka. Yahuda yang sudah dikuasai Saitan, dengan gampangnya mengatakan jika sudah membunuh Yusuf, mereka bisa bertobat lagi pada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Lavi yang kalah suara dengan anak-anak yang lain, mempunyai rencana lain. Untuk membuang Yusuf ke suatu tempat yang jauh, agar dia tidak bertemu lagi dengan Yakub. Dengan begitu, dia berpikir ia akan melupakan Yusuf dan kembali lagi menyayangi mereka. Dia juga mengatakan kalau saudara-saudaranya harus melupakan rencananya untuk membunuh Yusuf. Keesokan harinya mereka melakukan rencana itu, dengan mengajak Yusuf untuk pergi menggembala kambing. Tapi awalnya Yakub melarang mereka mengajak Yusuf karena masih terlalu kecil. Tapi Samun mengiming-imingi Yusuf untuk pergi menggembala kambing. Yusuf pun sangat tertarik untuk ikut menggembala kambing dengan mereka, karena Samun menceritakan tentang suasana di sana yang membuat Yusuf merasa penasaran. Yusuf lalu meminta izin sendiri kepada Yakub, agar diizinkan ikut saudara-saudaranya menggembala kambing. Karena Yusuf sendiri yang meminta, akhirnya Yakub pun mengizinkannya untuk pergi menggembala kambing bersama kakak-kakaknya. Tapi sebelum itu, Yakub memakaikan jubah warisan milik Nabi Ibrahim, di mana jubah itu berasal dari surga. Yakub pun melepaskan Yusuf kecil untuk ikut mengembala dengan rasa cemas yang begitu besar. Setelah sampai di lading, Yahuda yang sudah tak bisa memendam rasa dengkinya kepada Yusuf, langsung memukulinya sampai babak belur. Semua saudara yang lain pun juga ikut memukul Yusuf yang terus meminta tolong kepada ayahnya. Tapi hanya Lavi saja yang tidak ikut dalam pemukulan itu. Dan ketika Yahuda akan berusaha membunuh Yusuf, Lavi datang menghadangnya. Lalu mengatakan ini bukanlah kesepakatan kita Yahuda. Yang kita inginkan adalah untuk memisahkan ayah dan Yusuf, bukan untuk membunuhnya. Lalu mereka semua bingung akan membuang kemana Yusuf, agar bisa jauh dengan Nabi Yakub. Tak berselang lama mereka melihat sebuah sumur, dan berpikir jika Yusuf akan dibuang ke sana, berharap ditemukan oleh pedagang yang mengambil air di sumur itu. Lavi sebenarnya tidak tega membuang adiknya sendiri ke sumur itu, tapi karena dia kalah suara dengan saudara-saudara yang lain, dia terpaksa melakukan hal itu. Sebelum diceburkan ke sumur, Yusuf mengatakan kepada Lavi bahwa dia tetap menyayangi saudara-saudara lainnya, meskipun mereka berbuat jahat kepadanya dan memperingatkan Lavi agar jangan sampai Yakub tahu tentang hal ini. Karena jika seorang nabi marah dan mengutuk, maka binasalah mereka semua. Yusuf juga berpesan kepadanya agar segera bertaubat kepada Allah, karena peristiwa ini tak mungkin luput dari penglihatannya. Setelah itu Yusuf pun diceburkan oleh saudara-saudara lainnya hingga ia pingsan. Di alam bawah sadarnya Yusuf bertemu kakek-kakek tua yang sudah menunggu kedatangannya dari masa lampau. Dia diberitahu oleh nabi zaman dahulu tentang kehebatan Yusuf, makanya dia ingin sekali bertemu dengan Yusuf. Dia juga mengetahui kalau akan terjadi peristiwa tragis di sumur ini, dan hal itu yang membuatnya menunggu kedatangan Yusuf di situ. Setelah Yusuf sadar dia langsung memanggil Lavi dan mengatakan, jika dia ketakutan berada di kegelapan. Tapi Lavi lagi-lagi pun tidak bisa berbuat apa-apa yang mana tahu Yusuf masih selamat.
Yahuda lalu menyuruh semua adik-adiknya untuk pergi dari sana, berharap Yusuf akan mati kelaparan di dalam sumur.